welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Angel Koten di Diari Kehidupan Angela Koten. Hari ini saya akan membagikan tutorial konfigurasi router mikrotik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang port-port dari router mikrotik sebelum kita lanjut pada konfigurasi router mikrotik. Ini saya menggunakan router mikrotik dengan ID-nya RB750R2. Ini ada 5 port. Port 1 ini atau port internet. Ini kalau dalam router mikrotik, dalam mikrotik bukan port tapi disebut dengan ether. Jadi ether 1 ini adalah untuk internet. Jadi dari router modem kemudian dicolokkan ke sini internetnya. Sedangkan ether yang kedua sampai kelima itu adalah untuk LAN. Jadi ether 2 sampai ether 5 itu untuk LAN. Jadi karena hari ini saya cuma menggunakan 2 ether, yaitu ether 1 dan ether 2 yang akan dicolokkan ke komputer saya. Jadi saya menggunakan internet ether 1 dan ether 2 untuk LAN ini. Ini yang nanti dicolokkan ke komputer kamu. Jadi satu ujung dari kabelnya di sini, satunya ke komputermu untuk melakukan konfigurasi. Oke, saya harap kalian paham. Semoga setelah kita konfigurasi kamu bisa lebih paham lagi. Oke, kita lanjut ke konfigurasi router mikrotik. Kita aktifkan Winbox. Oke. Sekarang kita aktifkan. Ini sudah pernah dipakai ya, makanya konektornya yang di atas ada alamatnya. Kita coba connect. Nah, kalau tampilannya seperti ini, ini saya hapus dulu. Kita tes refresh. Oke, connect lagi. Dan MAC address dan IP addressnya tidak ada tampilan seperti ini. Ini ada. Tapi di neighbornya tidak ada tampilan seperti ini. Refresh juga tidak. Oke, ini kita lihat di atasnya itu sudah ada CC2 ini, tapi error not connect to. Jadi solusinya adalah kita berikan pengalamatan pada komputer kita, berikan alamat IP pada komputer kita. Nah, ya, kita berikan alamat pada komputer kita. Pada alamat ini, pada komputer kita bisa memberikan alamat apa saja, terserah kalian. Ini saya coba pakai yang ini. Oke, kita close. Kita sekarang masuk kembali ke Winbox, kita refresh. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Ini sudah di reset tadi. Kita connect kembali dan sekarang sudah masuk. Saya tutup dulu ini session, kemudian close all windows. Oke, kita lihat interface-nya. Sudah kembali ya. Yang ether 1 ini ether 1, ini untuk internet. Tadi sudah kita tulis ini, klik dua kali. Oke. Apply dan oke. Yang kedua ini kita masukkan ke LAN. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ether 1, 2 dan sampai 5 itu adalah LAN. Jadi kita cuma pakai 2 ether. Ether 2 ini saya pakai dengan LAN. Apply dan oke. Nah, R ini adalah running dan coba kita lihat. Ini di komputer saya belum terkoneksi internet ya. Belum terkoneksi internet.
Sekarang untuk bisa terkoneksi, kita masukkan alamat IP. IP, kemudian pilih address. Oke, kemudian kita pilih add. Nah, ini adalah alamat host, bukan alamat gateway ya. Jadi yang pertama ini kita masukkan alamat untuk Ether 1, yaitu 192.168.1.1 ini adalah karena Ether 1 ini terhubung dengan internet, makanya Ether 1 kita pakai alamatnya 1. Titiknya ini yang bisa dari 2 sampai 254. Jadi contohnya saya pakai alamatnya 23/24. Kemudian interface-nya Ether 1 atau internet. Ini jangan diisi, networknya jangan diisi karena nanti otomatis kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi karena Ether 2 juga kita akan berikan pengalamatan. Oke, kita add. Yang Ether 2 ini kita contoh alamatnya 192.168.10.1. Ini kita pilih interface-nya Ether 2 LAN. Karena ini yang akan dibagikan ke komputer-komputer lain. Ini ya nanti dia akan dibagikan setelah kalian setting. Ini nanti akan dibagikan dicabut kabelnya dari komputer kita, kemudian dibagikan ke TP-Link untuk dijadikan WiFi atau ke switch untuk dibagikan ke komputer-komputer lain yang terhubung dengan switch ini atau hub. Langkah selanjutnya kita pilih IP, kemudian pilih routes. Kemudian add. Nah, kita akan menjadikan alamat internet kita sebagai gateway-nya. Oke. Apply dan oke. Kemudian kita pilih IP, kemudian DNS. Servernya kita menggunakan alamat dari internet kita. Kita tambahkan 1 sebagai alternatifnya, yaitu alamat dari Google, IP dari Google. Kemudian jangan lupa untuk centang allow remote request agar klien-klien diizinkan untuk mendapatkan internet. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke IP, kemudian kita pilih firewall, kita pilih NAT, kemudian tambah pada tab general kita pilih RSC NAT. Kemudian out interface-nya kita menuju ke Ether 1. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk action, kita pilih Masquerade. Oke, setelah itu apply. Tunggu, kita lihat dulu ya. Setelah itu oke. Nah, karena Ether 2 ini sebagai server, jadi kita pengaturannya pada IP, kemudian DHCP server. Kita pilih DHCP server setup. Kita pilih Ether 2 karena dia yang jadi servernya. Ini alamatnya sudah betul. Next. Networknya ini adalah 10.1, gateway-nya. Next. Ini untuk alamat untuk klien-kliennya mulai dari 10.2 sampai 10.254. Batasnya di 254.
Jadi nanti klien-kliennya akan pengalamatannya akan seperti ini. Kita next. DNS servernya sudah tadi diberi, yaitu alamat komputer dan alamat Google. Nah, yang ini 10 menit. Kita bisa tambahkan, contohnya saya tambah 1 hari, jadi kita tulis 1 day. Oke, next. Pastikan dia tulisan successful. Oke, sudah. Langkah berikutnya kita akan lihat dulu apakah belum dihapus. Ini belum ada internetnya ya. Kita hapus dulu alamatnya karena tadi sudah pengalamatan. Kita tunggu, internetnya akan segera tersambung untuk Ether 2. Kita akan tes apakah mikrotiknya sudah mendapat internet juga. Kalau di luar sudah dapat, otomatis pasti mikrotiknya sudah dapat. Kita tes dengan 192.168.1.1. Oke, ini sudah dapat internetnya. Ini sudah. Kita tes ping 192.168.10.1. Ini juga sudah berhasil. Ini juga sudah jadi. Ctrl C, ping 8. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ping 8.8.8 untuk tadi Google-nya, ini juga sudah berhasil. Sekarang kita akan mencoba apakah Google-nya sudah tersambung. Ini saya coba. Oke, kita tes. Ini jaringannya sudah ada ya, internetnya yang tadi. Nah, coba kita ketik dengan sejarah komputer. Nah, ini sudah berhasil. Kita akan cek apakah lokal area connection-nya atau alamat di komputernya sudah berubah. Dan sudah berubah. Ini alamatnya adalah 192.168.10.254. Ini DNS servernya sudah. Oke, semuanya sudah berhasil. Oke, semoga tutorial ini berguna bagi kamu yang menontonnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.